Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqadatan min lisani. Yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, apa kabar semuanya? Kembali lagi di ruang bicara kita. Bersama saya, Triana Balkis, dari Departemen Sosial Politik, BEM Studi Al-Hikmah tahun 2021-2022. Ada sebuah kisah menarik yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semua. Kisah yang sudah banyak beredar. Maka dari itu, izinkan saya menceritakan kembali sepenggal kisah menarik ini. Sekiranya teman-teman sudah pernah mendengar sebelumnya. Seorang penjaga kebun delima yang juga seorang yang sangat menjaga kehalalan yang masuk ke dalam perutnya. Sebutlah pemuda yang bernama Mubarak. Dia bekerja pada seorang hartawan, saudagar yang kaya raya, yang memiliki kebun delima yang sangat luas. Bertahun-tahun menjaga kebun delima itu. Dia sangat dikenal dengan keramahannya, kesolehannya, juga kejujuran yang melekat padanya. Suatu hari, di siang hari, majikannya, pemilik kebun itu, datang ke kebun delima. Lalu, seorang saudagar itu memanggil Mubarak, sang penjaga kebun, memintanya agar dipilihkan buah delima yang matang juga yang manis. Lalu karena suruhan dari majikannya, Mubarak pun langsung mengambil beberapa buah delima yang menurutnya itu matang dan manis. Saat diberikan kepada majikannya dan dicicipi satu demi satu delima yang dipilihkan oleh Mubarak. Namun, tidak ada satupun yang manis. Lalu sang majikan pun berkata, "Kamu sudah bertahun-tahun di sini. Masa nggak tahu sih mana delima yang matang dan mana yang enggak? Mana delima yang manis, mana delima yang enggak?" Lalu, dengan jujurnya, Mubarak berkata, "Saya selama bekerja di sini, akad saya ya hanya untuk menjaga kebun ini, bukan untuk mencicipinya." Dengan kalimat sederhana itu, majikannya langsung seakan-akan tidak mempercayai kalimat beliau, kalimat Mubarak. Maka dari itu, langsunglah majikannya itu bertanya kepada teman-temannya, kepada sesama pekerja di sana. Apa benar Mubarak sama sekali tidak pernah mencicipi delima yang ada di sini? Lalu teman-temannya bilang, Mubarak itu terkenal dengan kejujurannya. Dan saya pun tidak pernah melihat dia makan delima. Jika memang Mubarak berbicara dia tidak pernah memakan delima itu, ya berarti memang dia tidak pernah memakan delima itu. Jawaban yang sangat membuat heran sang majikan. Bagaimana mungkin? Sudah bertahun-tahun bekerja di kebun delima yang sudah berpuluh-puluh kali bahkan ratusan kali panen, tidak pernah sekalipun mencicipi delima. Lalu untuk memastikannya,
Majikannya bertanya lagi kepada Mubarak, kamu serius? Betul-betul gak pernah mencicipi delima satupun gitu. Kembali, Mubarak berkata, iya, selama saya bekerja di sini, akad saya hanya menjaga, bukan memakan, bukan mencicipi delima. Majikannya berkata lagi, bahkan delima yang jatuh pun. Mubarak berkata, itu bukan hak saya. Saya menjaga kehalalan yang masuk ke dalam tubuh saya. Saya akan memakannya jika diizinkan. Sedangkan Anda tidak pernah ada, dan saya pun tidak pernah meminta izin untuk makannya. Maka dari itu, diam-diam majikannya itu terkagum-kagum dengan sosok kesolihan dan yang sangat menjaga kehalalan apa-apa yang masuk ke dalam perut Mubarak. Seorang majikan itu ternyata mempunyai seorang putri yang sangat salihah, yang sangat cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Tuhannya. Lalu dinikahkanlah mereka dan mempunyai seorang anak yang ternyata anaknya itulah yang menjadi sosok ulama termasyhur pada zamannya, Ibnu Mubarak. Seorang yang sangat zuhud, seorang ulama faqih, seorang ulama yang sangat paham terhadap ilmu. Ibnu Mubarak. Mubarak adalah pribadi yang takwa. Dia telah menjadikan takwa sebagai sebaik-baik bekal. Bagaimana mungkin ia tidak menjaga kehalalan yang dalam tubuhnya jika ia tidak bertakwa kepada Allah. Dengan firman Allah, berbekallah. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertawakal kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Sekian teman-teman, sepenggal cerita menarik bagaimana seorang yang sangat menjaga kehalalan yang ada dalam tubuhnya mampu melahirkan generasi yang sangat merubah peradaban, yang sangat memberikan manfaat kepada orang banyak. Dimulai dengan menjaga kehalalan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin orang tua kita zaman dahulu tidak paham dengan apa itu kehalalan yang sampai sebegitunya dilakukan oleh Mubarak. Tapi itu tidak dijadikan alasan. Karena kita insya Allah akan melahirkan para pejuang yang akan merubah peradaban. Dimulai dari menjaga kehalalan yang ada di dalam perut kita. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.